Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Bob Asaputra. Di video kali ini saya akan coba bahas soal akuntansi perusahaan jasa untuk kelas SMK. Ini soal yang dikirim dari salah satu siswi SMK. Soalnya ingin dibahas. Jadi di soal ini terdiri dari 10 jenis transaksi. Kita akan coba nanti mencatat transaksi-transaksi ini ke dalam jurnal umum dan posting ke buku besar, dan kita coba bikin laporan posisi keuangan dan laporan laba ruginya. Mungkin langsung saja kita coba bahas. Di poin 3 ini, pada tanggal 1 November 2010, Moko mendirikan perusahaan jasa konsultan hukum. Berikut ini adalah transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan November 2010. Kita langsung masuk saja ke tanggal 1 November 2010. Moko menyetorkan sejumlah 100 juta sebagai setoran modal awalnya. Berbicara penyetoran modal awal, ini terkait dengan kas yang dikeluarkan oleh Moko untuk penyetoran modal. Ketika kas bertambah di debit dan modal bertambah itu di kredit. Sehingga jurnal yang kita catat di Excel ini adalah, ini aku udah coba bikin jurnal umumnya, buku besar, dan laporan posisi keuangan di Excel. Nah, ini kita bahas saja. Di tanggal 1 November kita jurnal kas di debit 100 juta dan modal di kredit sebesar 100 juta rupiah. Kemudian langsung ke soal tanggal 3 November, seorang klien bernama Haris membayar uang muka atas jasa konsultasi hukum sebesar 6 juta dan sisanya sebesar 4 juta. Akan dibayar setelah selesai permasalahan yang harus dipecahkan oleh konsultan hukum tersebut. Berbicara dengan uang muka, ini kita menerima uang muka, otomatis kita mengakui uang muka ini sebagai pendapatan diterima di muka. Ketika pendapatan diterima di muka bertambah itu di kredit, dan kas yang kita terima sebagai uang muka itu bertambah di debit, sehingga jurnal yang kita catat di jurnal umumnya adalah pada tanggal 3 November kas 6 juta dan pendapatan diterima di muka 6 juta. Kenapa saya tidak jurnal dulu yang sisa 4 juta ini? Sisa 4 juta ini kita asumsikan, misal kalau di soal setelah sebulan kemudian diselesaikan jasa konsultasi hukumnya ini, maka baru kita akui kas kita terima 4 juta dan pendapatan jasa kita akui 10 juta. Kemudian yang 6 juta yang tadi sebagai penambah pendapatan jasa kita itu. Kemudian di tanggal 5 November dibeli perlengkapan kantor senilai Rp850.000 yang akan dibayar bulan depan. Nah, ini kita tidak mengeluarkan cash dahulu, akan tetapi kita lakukan pembayaran secara cicilan atau kita bayar dengan sebulan ke depan. Berarti ini utang kita bertambah, perlengkapan kantor kita juga bertambah. Perlengkapan kantor bertambah itu di debit dan utang usaha bertambah di kredit, sehingga jurnal yang dapat kita catat pada jurnal umum adalah tanggal 5 November perlengkapan kantor sebesar Rp850.000 dan utang usaha sebesar Rp850.000. Kemudian tanggal 9 November telah diselesaikan perkara atas nama klien Citra, dan oleh jasa tersebut kita terima uang tunai sebagai pembayaran atas jasa tersebut sebesar Rp6.500.000. Ini kita menerima uang tunai atas jasa yang telah kita selesaikan, sehingga pendapatan jasa kita bertambah di kredit Rp6.500.000 dan cash kita bertambah di debit sebesar Rp6.500.000, sehingga jurnal umum pada tanggal 9 November adalah kas di debit Rp6.500.000 dan pendapatan jasa konsultan sebesar Rp6.500.000 di kredit. Kemudian kita lanjut ke transaksi tanggal 15 November. Dibayar biaya transportasi sebesar Rp250.000. Di sini kita asumsikan dia bayarnya cash. Jadi berbicara dengan biaya ataupun beban, ini kalau bertambah dia di debit dan cash kita berkurang di kredit. Sehingga jurnal tanggal 15 November 2010 adalah beban transportasi sebesar Rp250.000 dan kas di kredit sebesar Rp250.000. Kemudian tanggal 21 November dikirim faktur tagihan kepada klien Arum yang perkaranya telah diselesaikan sebesar Rp5.600.000. Ini kita mengirim faktur tagihan, sehingga jurnal yang dapat kita catat di tanggal 21 November adalah
Piutang usaha didebit 5.600.000 dan pendapatan jasa dikredit sebesar Rp5.600.000. Kemudian kita masuk ke tanggal 26 November. Diterima pembayaran dari klien atas jasa konsultasi hukum secara tunai sebesar Rp6.500.000. Ini hampir sama dengan cash yang sebelumnya, sama dengan cash tanggal 9 November. Kita menerima pendapatan jasa atas jasa konsultasi hukum kita yang kita terima secara tunai, sehingga jurnal yang dapat kita catat di tanggal 26 November 2010 itu adalah kas didebit Rp6.500.000 dan pendapatan jasa konsultan sebesar Rp6.500.000. Kemudian kita lanjut ke transaksi selanjutnya, 28 November 2010, perlengkapan yang telah digunakan sebesar Rp400.000. Ini di awal tadi sudah dijelaskan, ada transaksi kita beli perlengkapan di tanggal 5 November sebesar Rp850.000, kita catat perlengkapan kantor di debit. Kemudian sekarang di tanggal 28 November ini ada adjustment entries-nya ataupun jurnal penyesuaiannya, di mana menjelaskan bahwa perlengkapan yang telah kita beli Rp850.000 tadi telah kita gunakan Rp400.000 untuk mengetahui saldo perlengkapan kita secara real di akhir November 2010 ini, sehingga jurnal yang dapat kita catat di tanggal 28 itu adalah otomatis perlengkapannya kita kreditkan, kemudian beban perlengkapannya muncul di bulan November ini sebesar Rp400.000, sehingga jurnal yang dapat kita buat di jurnal umum adalah beban perlengkapan Rp400.000 dan perlengkapan kantor dikredit Rp400.000. Kemudian tanggal 29 November dibayar beban sewa untuk bulan November sebesar 5 juta rupiah. Jadi beban kalau bertambah dia di debit, kemudian cash kita berkurang di kredit, sehingga jurnal di tanggal 29 November adalah beban sewa 5 juta dan cash 5 juta. Nah, di transaksi terakhir nih, dibayar gaji karyawan untuk bulan November sebesar Rp6.800.000. Ini yang bersama dengan transaksi tanggal 29 November, cuma ekonnya aja yang berbeda, kita membayar gaji. Beban gaji bertambah di debit, kemudian cash berkurang di kredit, sehingga jurnal pada tanggal 30 November di jurnal umum kita catat beban gaji Rp6.800.000 dan cash Rp6.800.000. Kemudian di jurnal umum ini, aku coba bikin total antara debit dan kreditnya ini balance atau enggak. Nah, kalau sudah balance, kita coba untuk posting ke buku besar untuk setiap transaksi yang sudah kita catat di jurnal umum tadi. Ini sebelumnya saya menggunakan pivot table. Nah, untuk materi pivot table mungkin nanti saya akan coba bikin untuk teman-teman bagaimana caranya membuat buku besar secara cepat dari jurnal umum transaksi yang tidak terlalu banyak ini, biar kita tidak mengetik banyak lagi seperti itu. Nah, ini sudah ada saldo masing-masing antara ekon-ekon yang ada di dalam transaksi perusahaan Moko ini atau jasa konsultan Moko ini. Ini terdiri dari transaksi cash, modal, beban gaji, perlengkapan kantor, beban perlengkapan, ada piutang usaha, beban usaha, pendapatan jasa konsultan, beban transportasi, pendapatan diterima di muka, dan utang usaha. Dari saldo masing-masing ini udah saya pastikan ini balance karena saya udah cek satu-satu, sehingga kita dapat membuat laporan posisi keuangannya. Kas terdiri dari Rp106.950.000, kemudian perlengkapan kantor Rp450.000, piutang usaha Rp5.600.000, sehingga total aktifanya adalah Rp113 juta. Kemudian untuk pasifa terdiri dari utang usaha Rp850.000 dan pendapatan diterima di muka sebesar 6 juta, sehingga total pasifanya Rp6.850.000. Dan untuk ekuitas terdiri dari modal awal yang sudah kita setorkan di transaksi awal tadi 100 juta, kemudian laba tahun berjalan kita dapat dari laporan laba rugi. Untuk mendapatkan laba tahun berjalan, kita membuat laporan laba rugi terlebih dahulu. Dari postingan buku besar tadi kita dapat bahwa saldo pendapatan jasa itu
sejumlah Rp18.600.000, sehingga kita buat di laporan laba ruginya Rp18.600.000. Untuk beban gaji, beban perlengkapan, beban sewa, beban transportasi dengan total Rp12.450.000, sehingga profit kita di November 2010 adalah Rp6.150.000, sehingga Rp6.150.000 masuk ke ekon laba tahun berjalan yang ada di laporan posisi keuangan di bagian ekuitas, sehingga kita masukkan ke ini, sehingga total ekuitas Rp106.150.000. Dan aktiva balance dengan pasiva plus ekuitas sesuai dengan persamaan akuntansi. Aktiva sama dengan pasiva ditambah ekuitas. Sampai di sini dulu untuk pembahasan soal akuntansi perusahaan jasa PT Moko ini. Mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan atau ada yang mau dibahas soal-soal yang sulit untuk dikerjakan, boleh teman-teman komen di kolom bawah. Saya akan bahas apa aja ke depannya, bisa di komen di kolom bawah. Jika teman-teman merasa ini penting, tolong di-share dan di-save kalau misalnya di kemudian hari masih bingung untuk transaksi-transaksi di akun perusahaan jasa seperti apa saja, bisa teman-teman save. Sekian dulu video kali ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.